Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa lima qasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. يا حبيبي مصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman bil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Faslun minal wajibatil qalbiyati al-imanu billahi wa bima jaa 'anillahi wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi. Ketua DKM dan segenap pengurus serta jamaah Masjid Uli Al-Mashkiri yang saya hormati, para asatidzah, bil khusus guru kita al-kiram Ustadz yang sama-sama kita hormati, guru kita, jamaah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'alim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita.
kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masuk kepada bahasan tentang as-sifatul mahmudati, as-sifatul mahmudatu wal madmumatu. Sifat-sifat yang terpuji dengan sifat-sifat yang tercela. Yang pertama yang kita bahas tentang sifat-sifat yang terpuji adalah kewajiban-kewajiban yang bangsa hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Faslun, ini suatu pasal. Minal wajibatil qalbiyati, di antara kewajiban-kewajiban yang bangsa hati. Bukan kewajiban-kewajiban yang bangsa anggota. Kalau kewajiban-kewajiban yang bangsa anggota sudah kita bahas, yaitu di antaranya seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Itu kewajiban yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Puasa dan seterusnya. Nah, sekarang adalah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan masalah hati. Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan masalah hati, yang pertama al-iman billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pangkal dari segala sesuatu. Segala amal-amal itu tidak akan pernah nyangkut bahasa kita kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beriman kepada Allah itu maksudnya adalah al-imanu biwahdaniyatihi, beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah wahyukan kepada rasul tersebut agar mereka para rasul itu menyeru kepada umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi tidak ada satupun dakwah yang diserukan oleh para rasul, melainkan rasul itu mendakwahkan kalimat tauhid, mendakwahkan ajaran tauhid. Maka ajaran semua nabi dan rasul itu sama. Nabi Isa tidak mengajarkan taslis, yaitu 3 unsur masalah ketuhanan. Tapi Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya yaitu akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu nanti di akhirat tuh Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah. Kata Allah tuh di dalam Al-Quran, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nas, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Jadi 3 tuh sama Allahnya.
Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku mengatakan demikian kepada umatku, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, maka in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memang mengatakan demikian, tentunya engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui tentang dirimu. Lalu apa dong yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, yang didakwahkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka illa ma amartani bihi, melainkan apa yang engkau telah perintahkan kepadaku untuk dikatakan kepada umatku, yaitu an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Tuh, Nabi Isa tidak mendakwahkan taslif. Nabi Isa mendakwahkan agama tauhid, menyeru kepada umatnya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun Rasul yang mendakwahkan kepada kaumnya akan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua Rasul mendakwahkan dakwah yang sama, yaitu wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun yang sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya ani'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah, esakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, gitu. Itu yang pertama. Beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada keesaan Allah. Selanjutnya wa bisifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besarnya tentang sifat-sifat Allah, Allah Ta'ala itu muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, wa munazzahun an kulli naqsin, dan suci daripada segala sifat kekurangan. Nah, cuman kadang-kadang kita yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Contoh ketika mungkin kita sering diuji oleh Allah, bahkan ujian tersebut seolah-olah itu berturut-turut, nggak ada henti-hentinya. Kadang-kadang kita tanpa sadar mengatakan Allah nggak adil, katanya begitu. Ya, jika kita tuh ngatain Allah nggak adil, itu kan suatu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah Ta'ala itu al-adlu, maha adil. Kok Allah dikatakan nggak adil sama kita, padahal kita orang yang beriman? Kok sampai tega-teganya kita menuduh Allah Ta'ala itu nggak adil? Kita aja Pak sebagai kepala keluarga, suami nih, lalu anak-anak kita mengatakan kepada kita, Bapak nggak adil, gimana kira-kira? Atau istri kita mengatakan, Bapak mah nggak adil terhadap anak-anak kita, begitu. Kata istri kita atau kepada kita, bagaimana perasaan kita? Nah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Allah bersifat, wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, wa munazzahun an kulli naqsin, dan suci daripada segala sifat kekurangan. Nah, maka rukun keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Rukun keimanan terhadap Allah Ta'ala itu ada 4. Yang pertama, ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la saniya lahu. Bahwasanya dia yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Ta'ala itu esa, tidak ada duanya, tidak ada sekutunya. Allah Ta'ala itu wahdahu la syarika lahu. Allah Ta'ala itu maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Rukun keimanan terhadap Allah itu ada 4. Yang pertama,
ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la saniya lahu, bahwa dia meyakini Allah Ta'ala itu esa, la saniya lahu, tidak ada duanya. Yang kedua, alimun la jahla ma'ahu, Allah Ta'ala itu maha mengetahui, tidak ada sedikit pun sifat kejahilan pada Allah Ta'ala. Kalau kita Pak dikatakan oleh orang sebagai orang alim, lantas ketika dia dikatakan sebagai orang alim, apakah semua perkara itu lantas dia ketahui? Tuh, ya. Apakah semua perkara itu dia ketahui? Boleh jadi justru banyakkan yang dia tidak ketahui ketimbang yang dia ketahui. Karena ilmu manusia itu dinisbatkan oleh Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah diberikan kepada kamu sekalian daripada ilmu illa qalila, melainkan sedikit. Walaupun orang itu dikatakan sebagai orang yang alim banget, tetap saja banyakkan yang tidak dia ketahui ketimbang yang dia ketahui. Kalau kita, keimanan kita terhadap Allah, yang kedua ini rukun keimanan terhadap Allah, alimun la jahla ma'ahu. Kita yakin, beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui, tidak ada sedikit pun sifat kejahilan terhadap Allah Ta'ala itu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada satupun daripada makhluk Allah Ta'ala ini, dari alam semesta ini, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rukun iman kepada Allah Ta'ala ini qadirun la ajza ma'ahu. Kita wajib beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa, tidak ada kelemahan baginya. Allah Ta'ala maha kuasa, la ajza lahu, tidak ada kelemahan baginya. Dan tidak ada satupun la yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita, walaupun kita punya kekuasaan, banyak hal yang melemahkan kita, banyak hal yang membuat kita tidak mampu melakukannya, kan begitu ya. Banyak kan tidak mampunya ketimbang yang kita mampu. Kalau Allah Ta'ala maha kuasa, tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya ada sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mampu melakukannya. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saking maha kuasanya Allah Ta'ala kalau sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu saking maha kuasanya Allah. Innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, idza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, Allah hanya berfirman kepadanya, kun, jadi, fayakunu, maka jadilah. Allah bukan bilang kun fayakun, bukan. Bilangnya bukan kun fayakun, Allah hanya bilang kun, jadi. Kalau Allah sudah bilang kun, jadi, maka fayakunu, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Tuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, rukun keimanan terhadap Allah itu adalah adlun la jawra ma'ahu. Allah Ta'ala itu maha adil, tidak ada satu tindakan zalim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi tadi, kita orang yang beriman kadang-kadang nggak sadar ketika kita mungkin entar-entar dicoba oleh Allah, entar-entar diuji oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita yang sakit baru kita sembuh, anak kita yang sakit. Anak kita sembuh baru anak kita yang sembuh, istri kita sakit. Kan gitu ya. Lantas tidak sadar kita mengatakan Allah nggak adil, katanya begitu. Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak adil sama saya. Nah, itu berarti kan kita telah menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala wa munazzahun an kulli naqsin, Allah maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tuh, rukun iman kepada Allah itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu esa,
tidak ada duanya. Yang kedua, dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui, tidak ada kejahilan sedikit pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa, tidak ada kelemahan sedikit pun. Yang keempat, Allah Ta'ala itu maha adil, tidak ada suatu kezaliman sedikit pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kewajiban hati adalah wabima ja'a anillah, dan kita wajib beriman dengan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang datang dari Allah perintah sholat, maka kita mengimani perintah sholat itu adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah zakat, kita mengimani itu ada benar perintah Allah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad memerintahkan kepada manusia ini untuk berzakat, katanya mah itu mah buatan-buatan Muhammad aja, ya, buat keuntungan Muhammad katanya. Kita disuruh zakat gitu. Itu orang munafik begitu modelnya, ya. Nah, itu mah suruhan Muhammad, bukan dari Allah. Buat kepentingan Muhammad aja zakat mah, supaya dia bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, begitu katanya. Nah, jadi kita wajib beriman dengan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu berupa perintah maupun larangan, minal amri wan nahyi. Baik itu berupa perintah, kita imani itu benar perintah dari Allah. Begitu pula dalam hal larangan, kita imani itu benar larangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, wal imanu bi Rasulillah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna keimanan kepada Rasul? Yaitu bi ayyuqirra bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa nabiyuhu, bahwasanya kita mengikrarkan, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya Nabi Muhammad itu betul Rasul Allah, utusan Allah dan nabinya. Selanjutnya wabima ja'a ar-rasulillah. Ketika kita beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, kita juga wajib beriman dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangnya, bukan buatan-buatan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap dari sisi hawa nafsunya, melainkan itu semuanya dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula ketika Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu, itu bukan semata-mata perintah dari hawa nafsu Nabi Muhammad, tapi itu semata-mata perintah yang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula ketika Nabi Muhammad melarang sesuatu, itu bukan semata-mata dari sisi nafsunya Nabi Muhammad melarang kita, tapi semua itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya tuh kan dalam biasanya kalau baca apa itu khutbah nikah tuh, baca khutbah nikah ya. Nah, baca khutbah nikah setelah istighfar, kemudian syahadat, kemudian amanna billah wa bima ja'a anillah wa amanna bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah. Itu biasa di khutbah nikah itu begitu, ditutupnya khutbah nikah dengan kalimat itu. Wat tasdiqu wal ikhlasu wal yaqin. Selanjutnya di antara kewajiban hati adalah at-tasdiq. Apa at-tasdiq? Yaitu bi ayyaqulal qalbu raditu bima jaa bihin Nabi sallallahu. Itu dengan bahwa hati kita mengatakan, sebagai bentuk pembenaran di dalam hati kita mengatakan raditu bima jaa bihin Nabi sallallahu. Aku ridho dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu tersimpul dengan ucapan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin
nabiyyan wa rasulah. Itu sebagai ikrar kita, pernyataan kita, dan itu merupakan sebagai tasdik, kebenaran, pernyataan dari kita bahwasanya raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin nabiyyah, dan aku ridho dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagiku. Tuh, itu tasdik. Kemudian wal ikhlasu wal yaqinu, ikhlas dan yakin. Apa itu ikhlas? Wahwal amalu lillahi wahdahu, yaitu beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun karena yang lain. Ikhlas itu adalah al amalu lillahi wahdah, beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mencontohkan bagaimana seseorang yang dia melakukan suatu kebaikan terhadap orang lain, yang itu suatu gambaran benar-benar ikhlas orang tersebut dalam melakukan kebaikan tersebut. Bagaimana digambarkan oleh Allah tentang keikhlasan ini? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu sekalian liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan dari kamu sekalian balasan, wala syukuran, dan kami tidak menginginkan ucapan terima kasih pun enggak. Nah ini Pak, buat koreksi pada kita, kalau kita seandainya telah berbuat suatu kebaikan pada seseorang, ini orang boro-boro ngebalas, ngucapin terima kasih juga enggak, itu ngucapin terima kasih juga enggak nih sama kita. Lantas kita, kalau bahasa kampung saya, ngegerutu. Apa ngegerutu ya? Dia kata gini, ini orang nggak tahu diri, udah ditolong, udah dikasih, boro-boro ngebalas, orang mah terima kasih kek gitu ya. Ini mah terima kasih juga enggak gitu. Nah kalau kita mengatakan seperti itu ketika kita telah berbuat baik kepada orang, berarti masih ada yang kita harapkan dari orang tersebut. Apa? Ucapan terima kasih. Berarti belum betul-betul ikhlas tuh kita ya. Kenapa? Karena masih ada yang kita harapkan dari orang tersebut, yaitu ucapan terima kasih. Itu dari sisi kita yang melakukannya. Tapi dari sisi orang yang telah diberikan suatu kebaikan oleh kita, Rasulullah mengajarkan, man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa'illam tukafi'uhu fad'uhu lahu hatta ra'au annahum qad kafa'tumuhu. Kata Rasulullah, man suni'a ilaikum ma'rufan, siapa orang yang telah diberikan suatu perbuatan baik kepada kamu, maka fakafi'uhu, balas kebaikannya. Mukafa'ah namanya. Mukafa'ah itu saling membalas kebaikan. Jadi kalau kita nih sama saudara sering main, nanti saudara kita juga, dia juga sama sering main kepada kita, itu bukan silaturahim sebetulnya, itu mukafa'ah namanya ya. Mukafa'ah itu saling membalas kebaikan. Kita memberi kepada dia, dia pun memberi kepada kita, gitu kan ya. Kita berbuat baik kepada dia, dia pun balas berbuat baik kepada kita. Itu mukafa'ah. Man suni'a ilaikum ma'rufan, kata Rasulullah, siapa orang yang dilakukan suatu kebaikan pada kamu sekalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk kamu berikan balasan terhadapnya, maka fad'uhu lahu, doain dia. Paling tidak dengan ucapan jazakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada engkau gitu. Dan dengan ucapan terima kasih, karena kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, orang yang tidak punya rasa terima kasih kepada orang lain, tandanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan ketika kita diberikan suatu kebaikan oleh seseorang, maka
Minimal kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Syukur-syukur kita bisa membalas kebaikan tersebut. Kebaikan orang tersebut kepada kita. Dari sisi orang yang berbuat baiknya, betul-betul ikhlas. Ucapan terima kasih pun dia tidak mengharapkan dari orang tersebut. Ya, itu dari sisi orang yang melakukan kebaikan. Dia betul-betul ikhlas, tidak mengharapkan balasan sama sekali, bahkan ucapan terima kasih pun dia tidak mengharapkan. Sehingga bagi dia sih sudah, saya mau sudah memberi. Ya, dia mau terima kasih kayak mau enggak kayak bukan urusan saya. Dia mau membalas kebaikan saya ataupun tidak bukan urusan saya. Urusan saya adalah beramal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, begitu. Nah, kalau kita lantas di hati kita ngegerutu gitu, ini orang udah diberikan, sudah ditolong, sudah diberi, boro-boro membalas, ini terima kasih juga enggak, begitu. Ini berarti masih ada sesuatu yang kita harapkan dari orang tersebut, yaitu ucapan terima kasih. Nah, Al-Quran menggambarkan orang-orang yang benar-benar berbuat baik dan itu ikhlas, benar-benar tulus. Kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kamu sekalian, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kamu sekalian liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan dari kamu sekalian balasan, wala syukuran, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak mengharapkan, gitu. Itu dari sisi orang yang berbuat baiknya. Wan nadamu 'alal ma'asi. Selanjutnya kewajiban hati adalah wan nadamu 'alal ma'asi, menyesali terhadap perbuatan maksiat yang sudah terlanjur kita kerjakan. Wajib tuh di dalam hati kita, kalau kita sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan maksiat, wajib adanya penyesalan di dalam hati kita. Tuh. Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubatun. Adanya penyesalan di dalam hati, taubatun. Itu sebagai bukti bahwasanya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang maksum dari dosa, orang yang terpelihara daripada dosa, sehingga orang yang bertakwa itu nggak pernah melakukan suatu perbuatan dosa. Nggak begitu, karena sudah menjadi sifat manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekalipun dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa, tetap bukan berarti lantas dia maksum daripada kesalahan, maksum daripada dosa. Hanya para nabi dan rasul yang maksum. Makanya ketika Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang apabila mereka terlanjur telah melakukan suatu perbuatan fahisyah, suatu perbuatan buruk, zakarullah, segera dia ingat kepada Allah, ya Allah, saya sudah berbuat dosa, begitu. Langsung dia tersadarkan, langsung dia ingat bahwa dia telah melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begitu dia ingat kepada Allah, fastaghfirullah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun bagi dosa-dosa mereka. Ya Allah, ampuni saya sudah berbuat dosa, saya sudah jatuh kepada suatu perbuatan maksiat. Dan permohonan ampun itu bukan hanya berupa ucapan di mulut, tapi disertai dengan adanya penyesalan di dalam apa? Hati, bahwasanya dia telah melakukan suatu perbuatan maksiat. Makanya kata Rasulullah, an-nadamu taubatun. Adanya penyesalan di dalam hati itu sebagai bukti dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu menjadi kewajiban hati itu, wan nadamu 'alal ma'asi, menyesali terhadap perbuatan maksiat yang telah terlanjur dia kerjakan. Ini malah ada orang berbuat maksiat tertawa-tawa, ya. Berbuat maksiat kadang-kadang dia merasa puas dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Kita prihatin Pak, suatu perbuatan keji,
kemarin dilakukan itu di puncak. Apa itu? Yaitu hubungan sesama jenis itu. Homoseks ya, apa namanya? LGBT itu. Ya. LGBT. Ya, gitu ya. Itu di daerah puncak tuh ya. Akhirnya digerebek tuh sama polisi. Ya Allah, itu perbuatan yang teramat keji. Yang itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Sekarang kan malah gencar-gencarnya orang mengkampanyekan LGBT itu, ya. Tuh. Dalil yang digunakan dalil HAM, gitu, ya, dalil HAM. Padahal itu perbuatan yang amat terkeji. Kaumnya Nabi Lut itu disiksa oleh Allah, diadab dikarenakan perbuatan mereka seperti itu, ya. Nah. Wat tawakkulu 'ala Allah. Selanjutnya di antara kewajiban hati adalah tawakal. Tawakal apa tawakal? Tawakal itu tafwidul amri ila Allah. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala urusanku ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berazam, bertekad untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan harapan apa yang kita lakukan secara baik tersebut akan berbuah hasil. Tapi selanjutnya itu semuanya terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Nah, kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah berazam, engkau bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melakukan suatu perkara, maka fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wal muraqabatu lillah. Selanjutnya di antara kewajiban hati adalah muraqabatu lillah. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Itu sifat muraqabah namanya. Sifat muraqabah itu satu sifat dalam hati yang kita merasa bahwasanya Allah taala itu senantiasa hadir, menyaksikan kita, mengawasi kita. Allah taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, itu benar-benar mengawasi. Tidak ada satupun tempat, tidak ada sedetik pun yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat muraqabah, itu termasuk kepada bagian daripada ihsan, tingkatan ihsan. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, ihsan itu Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu yaitu bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka. Kamu yakin sesungguhnya Allah taala itu senantiasa melihat engkau. Nah, itu dari jawaban Rasulullah tentang ihsan tersebut, para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya tingkatan ihsan itu kepada dua. Yang pertama, maqam musyahadah, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu maqam musyahadah. Yang kedua, maqam muraqabah. Sekalipun dia tidak dapat melihat Allah, tapi dia yakin betul Allah senantiasa melihat dia. Tidak ada satupun yang bisa lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Ini sangat penting sifat muraqabah ini di dalam agama kita. Kenapa? Ketika sudah tertanam sifat muraqabah pada diri kita, kita tidak akan berani melakukan suatu penyimpangan daripada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun gak berani. Itu. Kenapa? Karena Allah taala senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa mengetahui apa yang kita perbuat, gitu. Bahkan kha'inatul a'yun, ini Pak terus terang saja, ini juga sering kita lakukan, kha'inatul a'yun. Ya. Padahal kata Allah, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah taala mengetahui pengkhianatan pandangan
Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati kita, oleh dada kita. Allah tahu. Pengkhianatan pandangan ini kita bahasa kitanya curi-curi pandang. Nah, curi-curi pandang. Mungkin ini kita juga sering melakukan ini. Nah, mungkin kita memandang di belakang kita ada semuanya ada perempuan. Supaya nggak ketahuan kita memperhatikan dia lewat kaca spion. Lewat kaca spion, nggak ada yang tahu saya sedang memperhatikan dia lewat kaca spion. Nah, Allah tahu. Nah, curi-curi pandang, bapak kondangan sama istri, ya, padahal itu bareng jalan tuh berdampingan sama istri. Di tempat kondangan ada yang menor-menor gitu. Sempet-sempetnya bapak melirik, istri mah nggak tahu gitu. Ya. Tapi Allah Ta'ala tahu itu. Ya alamu kha'inatul a'yun, Pak Jaswadi. Ya. Ya, Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan pandangan kita. Bahasa kita curi-curi pandang, orang lain sih nggak tahu. Yang namanya mencurikan itu melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, ya. Al-akhdhu khufyatan. Akhdhu syai'i khufyatan. Mengambil sesuatu dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi, kan mencuri begitu. Sehingga nggak ketahuan. Nah, Allah Ta'ala tahu tuh kita curi-curi pandang, Allah mah tahu gitu. Orang lain sih mungkin nggak tahu, istri kita yang di samping kita aja kita nggak tahu curi-curi pandang. Tapi Allah Ta'ala tahu. Nah, itu perlu jadi bahan evaluasi kita. Evaluasi kita di barang-barang. Ya, kalau kita suka begitu itu perlu evaluasi, ya, gitu ya. Perlu dievaluasi itu kalau kita sering begitu. Kemudian waridho anillah, kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu Pak ridho? Ridho itu adalah sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Ridho itu tetap hati itu merasa gembira, merasa senang bima qadallahu ta'ala, dengan apa yang telah Allah qadahkan kepada kita, walau murran, sekalipun itu halnya itu pahit, tapi dia tetap apa? Hati masih tetap apa? Masih bisa bergembira. Kita dikasih sakit, ketika dia ridho dengan sakit yang dia jadikan bahan fokus dia bukan sakitnya, ya. Kalau orang yang ridho ketika dia diuji dengan sakit, yang jadi fokus perhatian dia dari sakit yang Allah berikan kepada dia, yang Allah ujikan kepada dia, bukan sakitnya, tapi justru yang jadikan fokus dia, disitulah Allah Ta'ala dengan sakit ini, Allah Ta'ala mungkin ingin menghapuskan dosa-dosa saya, memaafkan dosa-dosa saya, ya. Di situ Allah Ta'ala ingin menguji sejauh mana kesabaran kita dan keridhaan kita di situ, ya. Ketika kita juga diuji dengan lagi kesulitan rizki, nah, yang dia fokusnya bukan ngeliat kesempitan rizki. Kalau fokus kita pada cobaan dari Allah, yang ada kita kadang-kadang apa? Ya, nyalahin Allah mulu gitu. Nyalahin Allah mulu. Ntar sakit, bahkan ada yang mengatakan sialan banget gitu ya, sakit. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai tahapan ridho, dia manis-manis aja semuanya, menerima qadha dari Allah, ketetapan Allah terhadap dirinya, itu manis-manis saja, sekalipun itu sebetulnya pahit, tapi masih dia bisa terima dengan apa? Manis. Itu bagi orang yang tingkatan ridho. Tapi kalau kita terus terang saja belum bisa tingkatan kita seperti itu, Pak, ya. Tetap saja kadang-kadang kita ngerusulah juga gitu, ya, masih ngerusulah juga. Wa husnudzanni billah wa bi khalqillah. Selanjutnya nanti wa husnudzanni billah. Nah, masih ada waktu sampai Isya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustaz, salah satu hal yang
masih menjadi pertanyaan buat saya selama ini soal amalan hati ketika kita mendengarkan musik. Apakah ini termasuk hal yang masih, ya saya dengar-dengar katanya haram, tapi juga ada yang bilang kalau musiknya gambus juga gitu. Jadi saya mohon dari Pak Ustadz, seperti apa amalan hati yang mendengarkan musik gitu, Dan. Saya pikir begitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amalan hati ketika Mendengarkan musik. Ya, Hukumnya ya. Musiknya apa sih? Nah, kan masalah hukum musik itu sendiri khilaf ulama ya. Bagian ulama yang mereka memang benar-benar ketat, keras lah bahwasanya musik itu, alat musik itu hukumnya haram. Karena mereka mengatakan alat musik ini termasuk alatul malahi, alat-alat yang membuat orang lalai ya, alatul malahi. Nah, sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm yang membolehkan, tapi dengan syarat selama itu tidak melalaikan. Artinya alat musik itu dia digunakan dalam hal yang justru disertai padanya itu hal-hal yang bisa mengingatkan orang. Seperti dalam syair-syairnya itu syair-syair yang justru bisa memotivasi orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para ulama-ulama kita, mereka sering membuat syair ya. Para ulama-ulama kita kan banyak membuat syair tuh. Nah, syair itu sendiri kata Rasulullah, asyiru bimanzilatil kalam, fahasanuhu kahasanil kalam, wa qabihuhu kaqabihil kalam. Ya, syair itu asyiru bimanzilatil kalam kata Rasulullah. Syair itu kedudukannya sama seperti kalam biasa. Fahasanuhu kahasanil kalam. Bagusnya syair sama seperti bagusnya kalam biasa. Wa qabihuhu kaqabihil kalam. Dan buruknya syair itu sama seperti buruknya kalam biasa. Nah, untuk memperindah syair biasanya disertai dengan apa? Ya, dengan musik itu. Ya, kalau itu benar-benar bisa justru bisa membangkitkan perasaan orang untuk semangat ibadah seumpamanya atau mengingat kepada Allah Ta'ala, itu tidak sampai seperti apa yang dikecam dalam masalah alat musik itu ya. Karena kecaman alat musik itu elatnya adalah malahi gitu ya. Elatnya alat musik itu adalah malahi, bahwasanya itu dikatakan oleh para ulama itu alatul malahi. Maka bagi para ulama yang betul-betul ketat ya, karena sudah pokoknya mengharamkan mutlak alat-alat musik. Nah, gitu. Nah, walaupun nanti ada beberapa alat yang dibolehkan seperti rebana, dub. Makanya yang Rasulullah ketika walimah itu memerintahkan justru suruh mukul dub, rebana bahasa kita. Kenapa? Karena itu ada faedah di situ dalam rangka bagian daripada iklan. Iklan artinya mengumumkan bahwasanya ada pernikahan, sehingga terhindar daripada prasangka buruk, karena orang itu sudah diketahui sudah dilangsungkan akad nikah. Maka kata Rasulullah, a'linu bin nikah. Kalau masalah nikah itu a'linu bin nikah. Nikah itu harus diumumin gitu, diumumin. Nah, makanya kalau laki-laki kalau pengen nambah lagi cuman berani nggak iklan bin nikah. Yang ada sembunyi-sembunyi gitu ya. Harusnya a'linu bin nikah, gentleman lah bahasa kita, terang-terangan supaya tidak fitnah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan di antara sarana untuk memberitahu itu, mengumumin pernikahan itu adalah tadi dipukulkan rebana dulu ya. Seperti itu ya. Itu tidak bisa dipungkiri dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih la yunkarul mukhtalafu fi innama yunkarul mujma'u alaih. Dalam kaidah fikih la yunkarul mukhtalafu fi, sesuatu yang dikhilafkan hukumnya para ulama itu nggak boleh diingkari kalau ada perbedaan di situ. Ada yang mengharamkan, emang sebagian para ulama, justru sebagian besar ulama mengharamkan. Kita tidak boleh mengingkari itu. Ketika ada juga ulama yang membolehkan, itu juga tidak boleh diingkari, karena pada kenyataannya ada sebagian ulama yang
membolehkan begitu. Itu namanya dalam kaidah fikih la yunkarul mukhtalaf fih. Innama yunkarul mujma'u alaih. Yang wajib kita ingkari ketika ada sesuatu yang berbeda itu kalau dia menyalahi sesuatu yang sudah diijma'kan. Semua para ulama sudah sepakat semuanya itu haram, lantas dia sendiri itu apa? Menyalahi itu yang wajib diingkari gitu. Semua para ulama mengatakan ini hukumnya wajib, lantas dia menyatakan ada menyalahi ijma', ini enggak wajib, cuman sunnah. Nah, itu wajib diingkari kalau begitu, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup ya, Mas. Udah lagi. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan kembali. Kembali kami. Udah.